sini saya akan menjelaskan mengenai sengketa tata usaha negara, di mana sengketa tata usaha negara itu timbul akibat dikeluarkannya suatu putusan ataupun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengalami perluasan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah antara masyarakat dengan pejabat atau badan PT-UN. Karena adanya sengketa ini, diperlukanlah suatu penyelesaian sengketa tersebut antara individu ataupun badan hukum dan pejabat PT-UN. Jadi, alur penyelesaian itu ada dua jenis. Yang pertama melalui non-yudisial, yaitu melalui upaya administrasi, dan yang kedua melalui jalur pengadilan. Dalam upaya administrasi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu ada yang keberatan dan banding administratif. Artinya, saya akan membagi 4 macam. Yang pertama itu upaya administrasi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan juga pembaruannya mengenai PT-UN. Kemudian ada upaya administrasi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, dan ada tambahannya yaitu dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018, dan yang terakhir melalui jalur pengadilan. Memasuki pembahasan yang pertama mengenai upaya administrasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT-UN. Dijelaskan alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Alur penyelesaian itu sendiri dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu melalui peradilan dan melalui upaya administrasi, di mana dalam upaya administrasi tersebut dapat dilakukan keberatan dan banding administrasi. Upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 merupakan bagian dari suatu sistem peradilan administrasi, karena upaya administrasi merupakan kombinasi atau komponen khusus yang berkenan dengan TUN yang sama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau umum. Upaya administrasi terbagi menjadi dua prosedur, yaitu yang pertama, keberatan. Ialah penyelesaian sengketa TUN secara administratif dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, diajukan dengan prosedur pengajuan surat keberatan yang ditujukan kepada badan atau pejabat TUN. Dan yang kedua yaitu banding administratif. Ialah penyelesaian sengketa TUN secara administratif dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain, diajukan dengan prosedur pengajuan surat banding administratif yang ditunjukkan kepada pejabat atau instansi lain dan badan pejabat tata usaha negara, dilakukan kepada badan administratif yang lebih tinggi. Kemudian dapat digugat kepada pengadilan tinggi tata usaha negara. Terdapat dua instansi yang berwenang untuk menangani banding administratif, yaitu yang pertama, instansi atasan dari pejabat yang mengeluarkan PT-UN, menunjukkan adanya hubungan hierarkis secara struktural atau koordinatif. Misalnya, seorang bupati mengeluarkan suatu putusan yang dinilai merugikan, maka dapat mengajukan banding administratif kepada gubernur. Dan yang kedua, instansi lain yang berwenang tidak menunjukkan adanya hubungan hierarkis antara pembuat katun dengan instansi lain. Misalnya, seorang PNS yang dipecat oleh pejabat pembina kepegawaian karena dinilai adanya suatu pelanggaran, maka ia dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Berikut merupakan proses penyelesaian upaya administrasi dalam Undang-Undang Peratun. Di sini ada sengketa TUN, kemudian dilakukan upaya administratif. Terbagi menjadi dua, banding administratif yang nanti prosedurnya melalui PT TUN, dilanjutkan melalui MA. Bila keberatan langsung ke PT-UN. Upaya administrasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Terdapat suatu perbedaan antara undang-undang ini dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Di antaranya itu di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 itu hanya memeriksa sengketa TUN, hanya berupa keputusan, dan dalam Undang-Undang Nomor 30
tahun 2014, perbuatan faktual yang dilakukan oleh pemerintah dapat disengketakan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, wajib untuk dilakukan upaya administrasi terlebih dahulu dan terhadap semua putusan TUN. Kalau sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahan TUN, tidak semua putusan dapat ditempuh melalui upaya administrasi, maka dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 semua keputusan TUN harus diupayakan melalui upaya administrasi. Upaya administratif setelah dikeluarkannya Perman Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan. Setelah diterbitkan dan diberlakukannya Peraturan MA RI atau Perman Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, bahwa adanya ketentuan tersebut di atas bersikap wajib dan berlaku terhadap semua sengketa TUN. Artinya, penyelesaian setiap sengketa TUN harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif. Bahwa setelah menempuh upaya administratif namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah sengketa tersebut dapat diajukan kepada Ketun. Jadi dengan hadirnya Permen Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan, setelah menempuh upaya administrasi ini adalah bahwasanya Perma ini hadir untuk menegaskan kewajiban pihak-pihak yang ingin menggugat Ketun harus terlebih dahulu melalui upaya administratif berupa keberatan dan juga banding administratif dan berlaku terhadap semua sengketa TUN. Alur penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui pengadilan. Jadi, apabila tadi upaya administrasi itu diberlakukan, maka pemohon itu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan TUN yang dimulai dari tahapan pertama yaitu pengajuan gugatan. Pengajuan gugatan itu dilakukan maksimal 90 hari setelah suatu putusan itu dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN. Itu diajukan secara tertulis, kemudian disampaikan kompetensi relatifnya itu di mana pihak tergugat berada. Kemudian setelah pengajuan gugatan itu dilakukan, maka si penggugat itu harus membayar uang muka kepada panitia pengadilan. Setelah si penggugat ini membayar perkara, maka perkara tersebut akan dicatat oleh panitia pengadilan ke dalam perkara. Nah, kemudian ketua PTUN itu nanti akan dalam waktu 30 hari harus sudah menemukan jadwal sidang, tempat waktu, dan menyuruh memanggil pihak penggugat dan tergugat. Setelah gugatan diajukan, lalu selanjutnya adalah prosedur dismissal atau bisa disebut dengan permusyawaratan. Dilakukan oleh ketua pengadilan, tujuannya adalah untuk memeriksa apakah suatu penggugat yang diajukan untuk memenuhi kriteria ditentukan dalam pasal 62 Undang-Undang PTUN tahun 2003. Sehingga bila gugatannya ditentukan tidak memenuhi persyaratan, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Bila gugatan tersebut tidak diterima, maka penggugat dapat mengajukan suatu perlawanan yang dilakukan maksimal 14 hari saja. Setelah diajukan perlawanan, maka majelis hakim melakukan suatu pemeriksaan acara singkat yang dimana itu dapat berupa ditolak ataupun dapat dibenarkan. Jika perlawanan tersebut ditolak, maka tidak ada upaya hukum selanjutnya. Jika upaya perlawanan tersebut dibenarkan, maka dapat masuk ke acara pemeriksaan. Sebelum masuk ke acara pemeriksaan, maka hakim wajib melakukan pemeriksaan persiapan ini. Pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang dinilai kurang jelas. Hakim itu harus melakukan yang pertama, wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Kemudian dapat meminta penjelasan kepada badan atau ketun yang bersangkutan. Bila dalam jangka waktu 30 hari hakim masih belum menyempurnakan gugatan yang diajukannya, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Dalam putusan ini tidak dapat dilakukan upaya hukum, tetapi dapat mengajukan gugatan baru. Setelah pemeriksaan persiapan baru masuk ke pemeriksaan gugatan, lalu jawab jinjawab dari tergugat dan penggugat,
pembuktian, kemudian kesimpulan, dan yang terakhir putusan oleh majelis hakim. Nah, jika putusan tersebut dinilai kurang adil dan dirasa kurang puas oleh penggugat, maka dapat menggunakan upaya hukum yaitu banding ke pengadilan tinggi TUN. Kemudian bila dirasa belum puas juga masih bisa mengajukan kasasi ke MA. Jika dirasa belum puas juga, maka dapat menggunakan upaya hukum luar biasa kepada MA dengan syarat harus ada bukti lain yang baru. Jika putusan majelis hakim mengabulkan gugatan dari penggugat, maka tergugat itu diwajibkan untuk mencabut putusan TUN yang bersangkutan atau mencabut putusan TUN dan menerbitkan putusan TUN yang baru. Kemudian jika penggugat itu ada permohonan ganti rugi dan dikabulkannya dalam pengadilan, maka yang tergugat itu diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada penggugat. Kemudian jika penggugat itu meminta permohonan rehabilitasi dan dikabulkan oleh pengadilan, maka itu merupakan kewajiban tergugat untuk melakukan rehabilitasi kepada penggugat.